Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Inilah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 17 September 2024 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Oke, kita ternyata kemarin ya analisa terakhir di hari Jumat, saya kira ini bakal bisa retrace ya di angka 2569 2564 karena ini adalah 1618. Ya, ternyata harga itu tidak mau retrace ya. Berkali sekali harganya tidak mau retrace ke bawah untuk kita bisa nge-buy di sini. Ya, kalau dilihat sekarang berarti marketnya itu literally sudah membuat all time high baru, yang dimana sekarang all time high-nya itu berada di puncak, yaitu di ada 2589. Enggak sih, enggak 2589. Ya 2589,5 ya, hampir ke 2600 ya, lagi dikit banget nih. Ya, lagi dikit banget nih, sudah ke 2600 lah, sisa lagi 100 pip ke atas dari all time high sekarang ya. Jadi kalau kayak gitu, karena ini sudah tidak sesuai analisanya, jadi kita analisakan ulang untuk di XAUUSD. Untuk hari ini secara berita USD kita punya yang namanya retail sales dan juga core retail sales, yang dimana diperkirakan nanti malam adalah dari segi retail salesnya itu adalah minus dari 1 ke minus 0,2, kemudian dari segi core-nya adalah 0,4 ke 0,2. Jadi dari segala dua berita ini bisa dikatakan adalah hasilnya nanti negatif bagi USD. Sementara itu ingat ya, minggu ini adalah minggu The Fed, jadi harap diperhatikan setiap kalian mau trading supaya kalian tidak terlalu lama diam posisinya gitu kan. Untuk saat ini dari segi CME Fed Watch Tool-nya bisa kita lihat bahwa market itu kemarin melakukan price in terhadap pemotongan suku bunga sebanyak 50 basis point. Karena kalau dilihat di sini ya, ini saya ada sempat bilang di grup bahwa di hari Senin kemarin ini perbandingannya 50-50 ya. Ini perbandingannya 50-50. Hari Senin kemarin ini adalah 50, kemudian ini juga 50, dan sekarang perbandingannya adalah 66 dibanding 34. Jadi kemarin di hari Jumat malam JP Morgan itu sedikit memberikan clue bahwa akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 50 basis point, ataupun mereka setuju akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 50 basis point. Sedangkan dari segi Goldman Sachs itu adalah hanya sekedar 25 basis point saja. Jadi kalau sekarang dilihat adalah sebanyak 66% responden dari segi CME Group itu mengatakan bahwa setuju untuk 50 basis point di tanggal 19 September nanti ya. Ini dini hari jam 2 jam 3 gitu kan. Jadi apakah market sudah melakukan price in? Saya rasa sudah. Jadi untuk kemungkinannya nanti pada saat di hari Kamis ini nanti kita lihat bersama ya. Yang penting nanti kita lihat peluangnya seperti apa. Yang penting kalau yang bisa saya katakan adalah market ini sudah melakukan price in terhadap 50 basis point ya, terhadap 50 basis point penambahan ke penambahan 25 basis point menjadi 50 basis point, yaitu di angka 4,75 sampai 5 basis point. Ingat juga bahwa nanti di hari Kamis itu adalah selain kita ada pemotongan suku bunga, kita akan juga melihat yang namanya FOMC Economic Projection. Kita akan melihat di sini bagaimana selama 3 bulan ke depan, sampai lebih tepatnya sampai akhir tahun nanti, bagaimana proyeksi ekonomi yang dilihat oleh The Fed dari segi GDP, lalu dilihat dari tenaga kerja, kemudian dari segi inflasi, dan juga dari segi suku bunganya. Dari 4 hal tersebut, bagaimana pandangan The Fed sampai akhir tahun 2024 nanti. Karena ini juga pasti akan dilihat oleh market sebagai guidance ke depannya sampai akhir tahun seperti apa. Oke, jadi seperti itu dulu sekilas sedikit. Jadi untuk hari ini seperti apa ya, otomatis kita lihat dari segi monthly. Monthly kita sudah mencetak all time high, udah nggak ngotak ini ya, sudah nggak ngotak. Dan kalaupun minggu ini ataupun lebih tepatnya kalau sampai bulan ini bearish, wah ini luar biasa bearishnya ya. Jadi saya katakan sekali lagi, yang saya di share di grup kemarin, nggak kemarin banget sih, udah cukup lama, adalah seasonality untuk di bulan September selama 20 tahun terakhir itu adalah
60% bearish ya, nggak terlalu besar, 60% bearish. Kenapa saya pakai data 60 tahun lagi, 20 tahun ke belakang? Karena all time high sebelumnya itu adalah di tahun 2008. Ini kan all time high jauh banget ya kan, ini kan tahun 1980, nggak mungkin saya pakai tahun 80-an ya kan. Jadi saya pakai all time high setelah all time high pertama di tahun 80, yaitu di tahun 2008. Jadi kalau saya retrace ke belakang sampai 20 tahun ke belakang, berarti kan di 2004. Jadi kalau di 2004 itu adalah pada saat market itu, ya maunya sih saya retrace sampai sampai tahun 2000 ya, tapi biar genap aja 20 tahun ke belakang, jadi saya pakai di tahun 2004. Jadi tahun 2004 sampai sekarang itu selama bulan September itu marketnya 60% bearish, 40% bullish. Jadi tidak terlalu besar chance-nya ya, 60-40 ya. Jadi kalaupun sekalipun ini marketnya mau bearish ya di bulan September sekarang, ini memerlukan penurunan yang sangat luar biasa ekstrim ke bawah, flip bearish sampai ke dari harga sekarang 2579 atau enggak 2580, itulah sejauh 763 pip, which is itu sangat besar sekali penurunannya ya. Kita punya peluang itu lagi 13 hari ditambah dengan FOMC. Kalau misalnya tidak memberikan dampak apapun, ya sudah, ini bahaya banget ya, ini bisa bahaya banget. Jadi kalau tidak ada keajaiban, penurunan sebanyak 759 pip saya rasa cukup bahaya. Dan kalau memang minggu ini kalau bulan ini ditutup bearish dan flip bearish menjadikan seperti inverted hammer, ini di monthly inverted hammer bahaya sih jujur. Jika inverted hammer terjadi di monthly, berat sih ya, jujur berat. Dan untuk target all time high sendiri itu sudah saya share di grup. Intinya ya, jika kalian nonton yang analisa saya setiap hari, saya sudah katakan all time high yang saya perkirakan adalah di sekitaran 2700, ekstrim sampai 3000 ya. Itu sudah saya berulang kali, itu saya lupa itu videonya kapan ya. Intinya kalau kalian ada yang ingat, itu saya udah katakan di 2700 sampai 3000 adalah ekstrim untuk di tahun 2024 untuk all time high-nya ya. Entah itu apakah di akhir tahun, di bulan Desember atau November, entahlah ya. Tapi itu bisa false ataupun bisa tidak terjadi jika monthly terdapat bearish hammer ataupun inverted hammer, itu bahaya. Karena jika terjadi inverted hammer di monthly, itu bisa menandakan chance yang sangat luar biasa untuk market bisa retrace turun ke bawah. Nggak jadi berarti di 2700 ya. Seperti itu. Dari segi monthly saya rasa ini marketnya sudah luar biasa sih. Dia sudah break all time high di 2530, ini juga sudah break naik. Kita positif bullish banget. Dari segi weekly seperti apa? Dari segi weekly ya, minggu lalu kita sudah melihat yang namanya bullish power luar biasa, yang dimana otomatis di sini karena close bullish luar biasa ya kan, jadi otomatis di sini kita bisa jadikan sebagai area demand ya. Di sini bisa kita buat sebagai area demand, dan ingat ini adalah resistance become support yang ada di weekly. Nah, jadi sekalipun kalian biar nggak lupa ya, ini adalah resistance become support yang ada di weekly. Terus untuk support terdekat di mana? Untuk support terdekat yang bisa saya pakai adalah dari sini, dari all time high sebelumnya ya, yang ada di 2483 itu sampai ke minor all time high-nya yang ada, nggak sampai sini lah ya, sampai di 2470. Jadi dari 2483 sampai 2470 ini adalah support terdekatnya. Ya, ini belum bisa dikatakan valid karena market ini kan belum balik lagi sekali. Memang sih ini sudah marketnya itu turun sekali, kemudian market terbang ya kan. Jadi kalau dibilang ini valid banget, belum, karena baru dites sekali doang. Tapi kalau sudah dites berkali-kali seperti ini misalnya ya kan, ini sebagai resistan, sekalinya dia break resistan ya di tanggal 29 Juli kemarin, ini marketnya cenderung untuk bisa bergerak lari ke atas. Inilah yang dikatakan sebagai valid area resistan, dan seketika di break ini valid menjadi area supportnya. Dan untuk yang di sini di 2483 sampai 2470 ini belum, potensinya iya ini sebagai area support, tapi kalau dikatakan sebagai valid banget saya rasa belum. Ya, ingat, belum itu artinya adalah peluangnya ada sebagai yang bagus, tapi memang belum itu kan beda kata-katanya ya. Dan ini adalah sebagai
area demand yang cukup besar dari 2528 sampai 2470. Ini demandnya gede banget ya, gede banget jujur. Untuk di minggu ini jujur saya lebih prefer market itu kalau bisa melakukan retrace setengah dari body candle minggu lalu kalau bisa, ya kan. Atau enggak yang paling simpel adalah kita melihat adanya retracement dari segi weekly di harga 2531 secara all time high kemarin. Ya, secara all time high kemarin market itu belum melakukan retracement ke bawah, belum melakukan retest di 2531,5. Dan sekalipun misalnya ini marketnya nggak mau retest 2531,5 ya sudah. Yang penting kalau bisa ini kan secara weekly kemarin total pergerakannya itu adalah total ya, satu minggu kemarin itu adalah wow 1000 pip ya, 1005 pip. Saya nggak expect jujur. Jadi kalau diambil tengah-tengahnya dari 1000 berarti kan 500. Jadi kalau diambil 500-nya adalah ya di sini antara 2535 atau retrace 2531 meretest ini. Kalau misalnya nggak kuat sampai 2535 atau nggak sampai 2531 ya mungkin cuma sampai sepertiganya aja, 2/3-nya gitu kan di 2550 sebagai angka bilangan bulat 2550. Ini juga kalau dilihat 2550 adalah mengambil sepertiga dari, nggak sepertiga, apa namanya 30% dari body candle minggu lalu. Jadi kalau sampai 2550 dan kemudian market lanjut naik secara time frame yang lebih kecil, ya udah berarti secara weekly kita sudah retest, kemungkinan bisa all time high lagi yang baru. Ya, itu adalah peluang yang bagus kalau memang market itu mau retrace. Tapi kalau misalnya market nggak retrace seperti apa ya sudah. Kalau memang market itu tidak mau retrace berarti ya udah kita berarti di dalam all time high yang sekarang ada di 2589,53 dan low terendah saat ini adalah di 2575. Berarti untuk di minggu ini adalah segini besar areanya. Ya, dari 2575 sampai 2589 dan ini adalah sebesar 146 pip. Jadi kalau kalian mau ambil posisi buy sell bisa di sekitaran ini untuk saat ini secara weekly loh ya. Seperti itu. Sekarang dari segi daily. Dari segi daily kita kemarin di hari Senin tidak menunjukkan gejala apapun di sini ya. Tapi kalau dilihat secara market hari Kamis kemarin sudah break ya. Market kemarin akhirnya keluar dari area sideways dan ingat ya ini sebesar ini adalah area demandnya, dan kalau dilihat dari segi time frame daily hanya sebesar ini doang demandnya ya, hanya sebesar ini doang. Jadi kalian mau pakai weekly atau kalian mau pakai daily bebas. Jadi kalau weekly adalah satu sideways ini adalah demandnya, sedangkan demandnya adalah satu yang ada di tanggal 11 September kemarin. Dan kalau dicari apakah ada fair value gap, jujur di sini belum bisa saya katakan ada fair value gap karena di sini menurut saya ya memang sih teori yang bisa saya pakai untuk fair value gap adalah ketika market itu yang semulanya diem ya. Jadi yang saya pakai fair value gap, jadi tiap orang ini fair value gapnya beda. Ada yang pakai mana ya? Nih ya. Ada yang pakai langsung ketika ada ekor itu langsung dipakai bisa. Ada yang kecil ini seperti ini bisa. Jadi kalau yang bisa saya pakai untuk fair value gapnya adalah ketika marketnya itu diem ya, misalnya dia tuh lari ya lari, kemudian marketnya itu diem ya, dia menciptakan ekor atas bawah gitu kan, kemudian marketnya itu lari lagi, kemudian marketnya itu cenderung mengecil candlenya ataupun diem di tempat lagi. Nah ketika terjadi seperti ini yang bisa saya katakan sebagai fair value gapnya ya. Kalau dilihat di sini fair value gap contohnya itu adalah ya kayak gini lah ya, yang ada di 2409 ini bisa saya katakan sebagai fair value gap, atau enggak yang kayak di sini ya, ini adalah fair value gapnya juga nih, ini bisa saya katakan sebagai fair value gap di sini ya. Ini kan candlenya kecil, lebih tepatnya seperti kalau dari segi daily kan ini atas bawahnya sama, bodinya kecil, kemudian marketnya lari, kemudian di sini marketnya diam lagi di tempat. Nah ini yang bisa saya katakan sebagai fair value gapnya. Nah kalau yang di sini ya jujur tidak bisa saya katakan sebagai fair value gap. Tapi tiap orang bisa beda-beda ya. Tiap orang bisa beda-beda nih. Jadi kalau saya pribadi tidak melihat ini sebagai fair value gapnya. Jadi kalau kalian ada yang menganggap ini sebagai fair value gap dari sini dari 2556 sampai 2530 ya silahkan. Ataupun kalau kalian misalnya ini menganggap ini sebagai fair value gap ya,
ini nih ya, dari low di hari Senin kemarin ya, low di hari Senin kemarin itu kan di 2575. Kemudian ini all time high di hari Kamis kan di 2560. Jadi kalau kalian menganggap ini sebagai fair value gap silahkan. Kalau saya pribadi secara daily belum ada melihat fair value gapnya ya. Dan untuk saat ini bagaimana untuk dari segi Fibonacci-nya? Untuk saat ini dari segi Fibonacci yang bisa dipakai adalah dari sini, dari all time high-nya sampai ke low-nya, ini marketnya sudah ini hampir kena level 200% Fibo sih, jujur ya, hampir kena 200% Fibo. Jadi kalau dibalik sekarang dari sini, misalnya 2589 adalah titik nol. Sekali lagi, apapun ini titik nol masih bisa berubah loh ya. Dan sekarang kalau dilihat 50%-nya adalah 2530, yang dimana itu adalah retest all time high. Kemudian 61,8 di 2516 itu adalah area demand daily dan termasuk dengan demand di weekly juga masuknya ya. Jadi kalau seandainya ini memang marketnya sudah berhenti membuat all time high dan retrace turun ke bawah, ini bisa kalian pakai untuk menjadikan retracement untuk menggunakan Fibonacci-nya dari low-nya, dari higher low di tanggal 22 Agustus sampai all time high titik 0 di 2589. Jika memang ini tidak bergeser titik nolnya. Tapi kalau ini geser gimana? Ya udah pindah lagi gitu kan. Itu dari segi daily kita masih belum bisa mengatakan ini marketnya mau retrace turun atau enggak. Tapi kalau dari saya lihat di sini dari bentukan candle ya, dari bentukan candle ini dari hari Kamis bodinya besar banget. Kemudian di hari Jumat ini bodinya sudah mengecil. Di hari Senin kemarin ini marketnya sudah mulai stabil. Ya, sekarang di hari Selasa, besok hari Rabu dan tengah malamnya ada FOMC. Jadi yang saya worry adalah ini marketnya nggak kemana-mana sampai FOMC nanti. Ya, mungkin harga bergerak nanti malam pada saat berita core retail sales ya. Semoga jelas. Jadi kalau misalnya ini melemahkan USD, berarti kemungkinan kita bisa melihat kenaikan lebih tinggi dari XAUSD, kemungkinan sampai ke 200% Fibo-nya di 2592. Memang sih nanggung lagi dikit ya. Kemungkinan bisa sampai sana. Tapi kalau malah ini retail sales-nya ini positif ya, tidak sesuai dengan data forecast-nya, kemungkinan itu lebih bagus lagi karena kita bisa melihat retrace turun ke bawah. Ya, retrace-nya sampai mana? Ya ingat ini kan masih hari Selasa. 2 hari lagi kita ada FOMC. Jadi hati-hati ya. Itu dari daily tidak bisa yang banyak bisa saya katakan. Kemudian dari segi H4 adalah peluang H4 untuk bisa break ke bawah ini cukup berat jujur ya. Kalau kalian lihat ini H4 potensi seperti ada head and shoulder, saya rasa potensinya ada, cuman kalau dilihat right shoulder-nya itu belum ada gitu kan ya. Ya, kalau dilihat ini kan berarti kita harus tarik rally-nya dari sini ya, rally dari sini. Kemudian jika kalian menganggap ini adalah head and shoulder, ini adalah left shoulder-nya, ini adalah neckline-nya, kemudian ini adalah head-nya, kemudian ini adalah ya samain lah ya 2577. Nah, sekarang right shoulder-nya di mana? Apakah ini right shoulder-nya yang ada di 2589 atau ini atau ini? Nah, ini yang saya belum bisa saya katakan di mana ada right shoulder-nya yang bagus. Kalau ini dikatakan sebagai right shoulder-nya yang bagus, berarti seharusnya ini marketnya sudah bergerak turun. Ya. Belum turun karena ini kan neckline-nya ini di harga 2577 ya. Belum break, belum ada satupun candle H4 close di bawah neckline. Apakah ini bagus banget dikatakan inverted lagi head and shoulder? Saya rasa enggak. Kenapa? Karena dari segi right shoulder-nya itu lebih tinggi, bahkan mendekati head-nya. Ya. Kalau kalian lihat ini kan tertingginya di 2589,3, sedangkan all time high-nya itu ada di 2589,5. Tipis banget. Jadi kalau dilihat ini sebagai right shoulder-nya saya rasa rada bahaya. Kalau ini dikatakan right shoulder, ya nggak bisa juga. Kalau ini dikatakan sebagai right shoulder, bisa, cuman kurang bagus saja bentukan candlenya ya. Jadi kalau bisa kan pergerakan candlenya itu seperti ini ya.
bearish, kemudian lanjut naik, turun, kalau ini candlenya bullish ya. Kalau ini candlenya bullish, kemudian di sini lanjut candlenya bearish, oke, di sini adalah right shoulder-nya. Tapi karena ini adalah marketnya candlenya itu bearish 2, bearish 2, jadi saya rasa rada berat kalau ini dikatakan sebagai head and shoulder. Tapi kalau dilihat dari segi H4, secara penutupan candle, barusan kita melihat penutupan candle H4 yang berada di bawah 2580,5 ya. Jadi kalau dilihat secara H4 better ya. Kalau dilihat kayak begini dengan adanya rejection yang sangat banyak ya. Ini reject panjang, dan ini potensial terjadi reject lagi. Dengan reject seperti ini berarti marketnya kan ada selalu buyer yang masuk. Nah, secara H4 berarti saya prefer itu marketnya drop di bawah 2580 secara H4. Kalau ada H4 di bawah 2580, oke, that's good, kita bisa buat nge-sell. Ya, secara H4 kita pakai angka bulat aja 2580. Kalau ada angka 2580 close di bawah ya, penutupan H4 close di bawah 2580, kita bisa nge-sell. Oke. Itu dari segi H4, jadi tidak bisa saya katakan ini sebagai head and shoulder. Kemudian kalau perlu sell di bawah 2580, H4 lebih better sih. Ya, jujur ini kita berada di zona all time high, jadi tidak bisa kita melihat kiri terlalu banyak. Yang ada kita melihat itu market bergerak saat ini aja. Dari segi time frame H1. Oke, dari segi time frame H1 lebih jelas lagi kalau seandainya kalau bisa adalah market itu break juga secara H1 di bawah 25. Sebentar, saya gabungin di M30 lah. Oke, 2578 ya. 2578,25. Jadi ini sedikit pergabungan antara H1 M30. Ya, ini pakai time frame besar aja lah ya. Jadi kalau bisa H4 close di bawah 2580 dan H1-nya juga ada close di bawah 2578. Dengan demikian berarti kita bisa melihat seller itu benar-benar masuk ke market dan kita bisa melihat market itu untuk retrace ke bawah. Karena di sini ya, saya worry-nya adalah ini. Jika kalian tahu saya worry-nya adalah ini, jujur ya. Ini yang saya bikin worry. Ini yang saya bikin worry. Ya. Memang kelihatannya seperti liquidity, hanya saja tidak terlalu bagus liquidity-nya ya. Bukan liquidity yang biasanya saya kasih tahu ya kan, yang seperti begini ya kan. Tidak seperti ini dia. Tapi yang saya worry-nya itu cuma ini doang ya, ini. Marketnya itu bergerak perlahan-lahan naik sebelum akhirnya meledak ke atas di hari Jumat jam 8 malam itu kan. Meledak ke atas kemudian baru dia sedikit sideways. Nah, ini yang saya bilang sedikit worry. Ya, ini yang saya bilang sedikit worry, market ini mau mengambil liquidity semua ini atau enggak ya. Jadi kalau dilihat di bawah 2578 secara H4 kita nggak kelihatan ya, ini pure candlenya hijau semua ya, hijau semua candlenya. Kalau dicari H4 fair value gap yang mana, nggak ada sih, jujur nggak ada. Ada sih, cuman ini nggak begitu bagus ya di sini ya. Kemudian ya di sinilah ya. Sini berarti sekitaran 2571, 2555. Kalau dibawa ke H4 ya mirip lah ya. Ini adalah resistannya. Ya. Ini adalah resisten. Ini juga adalah resisten. Oke, di bawah 2578 secara H1. Di sini kalau dicari area demand-nya, ini bisa saya katakan M30 demand-nya di sini. Ya, ini demand di M30. Jadi kalau dilihat market seketika masuk sampai sini selalu ditolak ke atas ya. Turun naik, turun naik, turun naik, ini turun mendekati turun kemudian lanjut naik lagi. Jadi menurut saya sih dengan adanya market sudah meretest berkali-kali area zona demand ini ya, bahkan zona demandnya ini sudah mengambil sebanyak 75% ya dari besar zona demand di M30.
Jadi saya rasa kalau marketnya ini ada power ke bawah, ini bisa langsung break ke bawah. Ya, sideways yang ada di sini, ya, sideways yang ada di sini, saya rasa tidak bisa dijadikan tempat kalau mau nge-buy. Karena sekali lagi yang saya worry, ya, ini saya worry-nya adalah market itu lanjut turun untuk mengejar angka psikologi di 2550. Jadi 2550 mana 2550 ini? Ya, di sini saya buat angka 2550 dulu ya. 2550 di sini. Ya, yang dimana ini berarti adalah batas terakhir dari level liquidity-nya. Jadi kalau saya mau nge-buy, better saya nge-buy di 2550. Ya, kalau dilihat ini di H1 potensi area demand juga. Walaupun candlenya nggak bagus-bagus amat, ya kan? Karena ini dari ya drop, kemudian lanjut bullish engulfing, dan sudah dites sekali. Jadi kalau saya mau nge-buy, better saya nunggu di 2550 atau ini ada rally base rally kecil sedikit di sini. Ya. Saya rasa sih kemungkinan ya dengan harga ada di sini juga di 25 berapa nih? Di 2558, 2560. Kemungkinan pergerakannya mungkin ya seperti ini. Dari marketnya ini break ya, break ke bawah, retest turun ke bawah ya. Dia mengambil area demand, tapi close-nya di sini. Nah, close-nya di sini, baru nanti dia bisa naik lagi. Itu. Jadi dia hanya meninggalkan ekor di sekitaran 2550, 2552, tapi close-nya itu di 2560. Jadi dia nge-spike ke bawah panjang dan lanjut dia close di 2558 atau enggak di 2560, baru lanjut lagi naik. Itu dengan demikian berarti ya udah market sudah clear. Ya, retest 2550. Tapi kalau seandainya 2550 tidak di respect, ya kemungkinan 2531 all time high-nya ini akan melakukan yang namanya retest 2532, 2531 atau bahkan sampai ke area demand daily tadi. Karena ingat ya, untuk digabungkan dengan demand daily di 61,8, kalau dicari ini adalah 38,2 ya, 550, 38,2 sampai 2544, kemudian 23,6 itulah 2561. Memang di sini tidak terlalu komplit banget kena harganya ya. Karena ini kan dipakai untuk dari segi Fibonacci daily. Kalau dipakai Fibonacci terdekatnya, yang bisa saya pakai untuk Fibonacci terdekat adalah dari sini ya. Dari sini sampai sini. Ini marketnya sudah retest 61,8. Kalau dari sini ke sini, ini nggak ada. Nah, sekarang kalau kalian lihat dari sini, 61,8 ini mepet dengan 2531, kemudian di 2550 mepet juga dengan 50%, dan 38,2 ini 2555. Ya, jadi mepet ini kalau dicari dari sini swingnya. Dari 11 September sampai di all time high-nya di sini. Nah, di sini berarti ketemu antara 38,2 sampai 50% ini bisa untuk jadikan area buy-nya. Tuh, 23,6 tadi yang saya bilang ya, ini saya sedikit worry kalau dia sudah turun di bawah dan break 23,6, kemungkinan dia akan retest sedikit untuk lanjut turun ke bawah gitu. Oke. Jadi harap waspada level yang ada di sini. Ini memang jadi sideways ya. Ini memang adalah sideways di sini, tapi kalau saya pribadi sideways di sini tidak akan saya pakai untuk area buy. Ya, tidak akan saya pakai untuk area buy. Saya lebih prefer buy di bawah di 2555, 2560 sampai 2550. Ya, di sana baru saya bisa ngebuy. Kalau sekarang di sini, ya udah kalau kalian mau tektok di area ini aja, ya silahkan. Kalau gitu boleh ngebuy nggak sekarang? Kalau ngebuy sekarang sedikit worry ya. Karena market sudah terlanjur running juga, M5 juga harga sudah lanjut bergerak ke atas. Jadi kalau mau nge-sell gimana? Kalau mau nge-sell di atas, kalau mau nge-sell di atas, saya rasa di sini berat sih ya. Jujur nih berat dikit ada di atas. Kalau mau nge-buy setelah break resisten gimana? Rada berat juga sih. Mungkin yang bisa kalian pakai adalah ini ya. Ini kan dari 2589 sampai 2580. Kita bisa cari pivotnya itu adalah di harga 25
Ini berapa sih range-nya ya? Bentar ya. Tadi H4 ya. H4. H1-nya itu di 2578. Jadi kalau dicari pivotnya dari sini sampai sini adalah 110 pip, berarti tengah-tengahnya adalah 55 hampir ke 60 ya. Inilah ya, berarti ini bisa dipakai sebagai area pivot antara 2578 sampai 2589, ada di 2584. Oke. Jadi kalau kalian ada yang merasa mau nge-buy di atas 2585 silahkan. Kalau bisa itu M30-nya close di atas seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ini, close di atas seperti ini, retest sedikit, kita bisa nge-buy. Tapi kalau langsung close seperti ini dan langsung mengejar ke atas, sebaiknya jangan nge-buy juga ya. Kalau nge-sell di sini gimana? Kalau nge-sell di area 2584 ya, kalau kalian mau ambil sell di sana berarti stop loss-nya jangan besar-besar ya. Jangan stop loss di 2589 karena itu cukup gede. Jadi kalau ada yang mau nge-sell di sini nanti ya tipis banget lah ya, nggak usah gede-gede banget. Ya 2586 gitu kan, cuma 20 pip itu ambil silahkan. Dengan take profit sampai mana? Ya sampai area demand atau nggak sampai di H4 2580 gitu. Jadi bisa disesuaikan ya. Intinya sekarang marketnya itu di 2589, pivotnya di 2584, atau nggak kalian mau genapkan di 2585 atau nggak 2584,5 ya, pakai bilangan bulat aja gampang. Silakan. Kemudian untuk supportnya sekali lagi ini 2580 secara H4, kemudian ini area demand di M30 dan close H1 kalau bisa di bawah 2578 dan diikuti oleh M30. Kalau nanti misalnya M30 close di 2578, kemudian H1 juga close di bawah 2578, kita nanti lihat di H4-nya. Kalau H4 belum close di bawah 2580, ya itu sedikit bahaya. Karena sekali lagi ya, kalau kalian nge-sell sebaiknya harus banyak konfirmasinya. Karena ini marketnya all time high, jadi jangan maksa buat nge-sell kalau memang tidak ada konfirmasi yang bagus. Karena justru kita lebih baik buat nge-buy aja. Tapi kalau kalian cuma pakai H1 dan juga M30 ketika close di bawah 2578, silahkan, nggak masalah. Ya, kalau saya pribadi gimana? Kalau saya pribadi better nge-buy untuk saat ini. Dan kalau saya pribadi untuk ambil posisi better setelah FOMC. Ya. Lebih baik saya telat 3 hari berturut-turut nggak masalah, supaya lebih clear ini marketnya mau kemana dan FOMC mau kemana arahnya. Itu. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ya, ingat ini adalah area-area yang bisa kalian pakai untuk kalian mau ambil buy, sell, silahkan. Sekali lagi kalau saya pribadi ditanya, saya nggak open sampai FOMC kelar, dan saya lebih prefer open buy tapi nanti, nggak sekarang juga. Kalau saya mau nge-sell gimana? Kalau saya nge-sell mungkin saya hanya akan nge-sell ketika break area sideways-nya ini. Ketika break area sideways-nya ini ya di 2570 sampai 2566, mungkin saya akan nge-sell, mungkin hari ini atau nggak besok atau nggak ya terserah market. Yang paling jelek adalah, skenario terjelek adalah ini market nggak akan kemana-mana sampai nanti di hari Rabu. Ya, ini kemungkinan market nggak akan kemana-mana sampai hari Rabu. Itu adalah skenario paling jelek banget ya. Jeleknya yang paling jelek itu ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.